siapa aja sih orang-orang yang butuh atau yang perlu menjadi public speaking. Nah, orang-orang yang butuh atau menjadi public speaking adalah menurut gua itu adalah semua orang. Semua orang harus bisa jadi public speaker. Kenapa? Karena konsep public speaker adalah komunikasi. Halo, hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Oke, hari ini gue akan bahas tentang public speaker. Public speaker, jadi public speaking ya, jadi public speaking. Siapa aja sih orang-orang yang butuh atau yang perlu menjadi public speaking? Nah, orang-orang yang butuh atau menjadi public speaking adalah menurut gue itu adalah semua orang. Semua orang harus bisa jadi public speaker. Kenapa? Karena konsep public speaker adalah komunikasi. Ya, karena konsep public speaker adalah komunikasi. Yang dilakukan public speaker apa sih? Bicara, ngomong. Ya, bukan hanya sekedar bicara atau berkata-kata, tapi bicara di sini adalah sebuah komunikasi, gitu ya. Dimana komunikasi itu bisa dengan berbagai cara. Bisa bicara langsung seperti hari ini, ya. Bisa dengan bahasa isyarat, ya. Nah, menjadi public speaker itu sebenarnya mudah atau enggak sih? Ada yang bilang mudah, ada yang bilang enggak. Tergantung bagaimana orang tersebut melakukan hal tersebut, ya. Ketika orang itu suka bicara, ketika orang itu pede, ketika orang itu dituntut oleh profesi, ya, akhirnya menjadi mudah, ya. Gimana sesuatu itu menjadi sulit ketika kita belum pernah merasakannya, ya. Kalau saya selalu bilang bagaimana kita tahu rasa sambal itu pedas ketika kita nggak tahu atau kita belum pernah merasakannya. Hanya misalkan gini, kita belum anggap kita belum pernah merasakan rasa sambal, ya. Tapi orang bilang sambal itu pedas, ya. Sambal itu pedas. Nah, percayakah teman-teman bahwa sambal itu pedas? Karena teman-teman belum merasakan, ya kan? Nah, kalau saya tidak percaya. Kenapa? Orang saya belum merasakan kok. Kecuali kalau saya sudah merasakan. Oh iya benar, ternyata sambal itu pedas, ya. Nah, sama seperti menjadi public speaker, gitu ya. Kita bicara di depan publik, kita bicara di audiens, kita bicara di banyak orang, gitu ya. Nah, kita nggak akan pernah tahu gimana rasanya berbicara di depan banyak orang, berbicara di depan kamera seperti yang saya lakukan hari ini, berbicara satu arah, gitu ya. Nah, bicara arah, komunikasi itu ada dua arah. Ada dua cara. Sorry. Komunikasi ada dua cara. Cara pertama adalah satu arah, cara kedua dua arah. Oke? Cara yang satu arah adalah seperti yang saya lakukan hari ini. Ini adalah cara berkomunikasi satu arah. Audiens tidak bisa berkomunikasi langsung dengan si pembicara. Ini satu arah. Sama seperti dosen misalkan mengajar di kelas, itu terkadang satu arah. Atau guru merasa mengajar di kelas itu jadi satu arah. Nah, gimana bicara dua arah? Nah, bicara dua arah adalah bicara
dengan seseorang di depan kita, misalkan contohnya adalah ngobrol, ya, ngobrol terus kita bisa ngobrol, kita bisa ngerumpi gitu, Bu, si anaknya itu loh gitu. Nah, kita bisa ngegosip juga gitu. Nah, bicara satu arah seperti yang saya lakukan hari ini, bicara satu arah seperti teman-teman dengerin radio, berkomunikasi satu arah layaknya teman-teman melihat TV itu satu arah. Nah, komunikasi dua arah adalah komunikasi di mana si audiensnya itu bisa langsung kontak ke pembicaranya. Nah, itu adalah dua arah. Oke, bisa nggak satu arah menjadi dua arah? Bisa. Ketika uh, situasinya yang bisa kita bentuk, gitu ya. Situasi misalkan seperti di seminar, ada kondisi satu arah dulu, si pembicara memberikan materi dan segala macam. Ada dua arahnya ketika ada sesi-sesi di mana situ ada pertanyaan tanya jawab, ada diskusi, gitu ya. Nah, itu adalah pembicaraan dua arah, gitu ya. Nah, bicara bukan hanya sekedar komunikasi, tapi bicara bisa menggerakkan orang lain. Kenapa saya bilang bicara bukan hanya sekedar komunikasi, kenapa bicara bisa menggerakkan orang lain? Pernah melihat contohnya seperti komandan memberikan instruksi kepada pasukan. Komandan tersebut memberikan instruksi aba-aba kepada pasukannya, itu adalah satu arah dan itu bisa menggerakkan orang. Oke, sesuai dengan aba-aba atau instruksi tersebut. Ya, nah, banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, sebagai seorang public speaker, kita banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Ketika teman-teman menjadi seorang leader di sebuah perusahaan, teman-teman menjadi seorang atasan di sebuah perusahaan, teman-teman bisa menggerakkan anak buah atau tim teman-teman menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, ini dibutuhkan cara-cara public speaking. Jadi, public speaking itu buat siapa sih sebenarnya? Public speaking itu gunanya buat apa sih? Okay. Salah satu kegunaan public speaking adalah yang tadi saya bilang. Bicara bisa menggerakkan orang. Bicara bisa memotivasi orang. Bicara bisa menjatuhkan orang. Hati-hati dengan bicara, hati-hati dengan komunikasi kita, dan kita perlu tahu bagaimana cara berkomunikasi di public speaking. Oke, bagaimana caranya? Kita, teman-teman, bisa langsung cari training public speaking, ya, buat, atau teman-teman bisa tulis di komen mau, nanti tim kita akan bantu teman-teman untuk memberikan informasi tentang public speaking. Oke? Nah, siapa saja yang atau profesi apa aja sih yang dibutuhkan ya, atau yang membutuhkan public speaking, yang membutuhkan berbicara? Semua profesi yang membutuhkan atau menggunakan bicara itu harus mengerti teknik-teknik atau pembelajaran tentang public speaking. Karena profesi-profesi tersebut adalah profesi-profesi sebagai speaker, sebagai pembicara, ya. Nah, profesi apa aja? Contohnya misalkan dosen atau guru. Itu sangat-sangat membutuhkan teknik-teknik public speaking, ya. Yang kedua itu bisa mahasiswa, pelajar, siswa, gitu ya. Itu juga
membutuhkan teknik-teknik public speaking. Bukan hanya dari kaum atau bukan hanya dari taraf pekerjaan yang formal, gitu ya. Nah, sebagai komedian, bisa nggak teknik-teknik public speaking tersebut dipergunakan? Bisa banget, harus sekali, apalagi ketika teman-teman memutuskan menjadi komedian adalah menjadi seorang komika atau stand up comedy. Itu gimana caranya kita membuat audiens kita tertawa dari apa yang kita bicarakan, ya. Nah, itu adalah profesi juga, ya. Sebagai komika, sebagai komedian, teman-teman juga harus membuat audiens teman-teman nih, membuat mereka merasakan apa yang kita bicarakan. Oke? Siapa lagi? Trainer, ya, narasumber sebuah seminar. Itu juga butuh teknik public speaking, bagaimana kita berbicara dengan baik. Oke? Siapa lagi? Pemimpin perusahaan atau leader-leader perusahaan. Nah, itu juga orang-orang dengan profesi yang membutuhkan teknik-teknik public speaking karena mereka semua menjadi public speaker. So, teman-teman, silakan ketik mau dan teman-teman bisa belajar banyak dari public speaking. Dan jangan lupa subscribe dulu, klik tombol merahnya sama loncengnya. Oke, saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, klik sekarang. Oke, thank you, terima kasih teman-teman. Oke, semoga informasi tentang public speaking ketika teman-teman mau menjadi dirinya lebih baik, menjadi pembicara yang lebih baik, di komen nanti tim kita akan hubungi teman-teman. Oke, see you in the next episode. Bagaimana menjadi public speaking yang baik. Oke, see you dan semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin.